Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kutai Timur akan melaksanakan kegiatan demonstrasi konstekstual, yaitu coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Widodo dari SMP Negeri 4 Bengalon. Saya Nisa Veronica dari SDN 007 Sangatta Utara. Saya Imam Syafi'i dari SMA Negeri 1 Busang. Saya Winarsis dari SD Negeri 009 Bengalon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Win. Bagaimana kabarnya Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Bagi Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tadi merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi ini? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu ya, mendengarkan aktif dan bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir, Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Kemudian dulu Ibu adalah kegiatan observasi kali ini, silahkan Ibu melakukan coaching. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ini. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Perasaannya hari ini kira-kira bagaimana? Kalau secara keseluruhan sih alhamdulillah masih dalam keadaan yang bahagia. Cuma ada beberapa hal yang mungkin jadi ganjalan dalam pikiran saya. Oke, alhamdulillah kalau bahagia, kalau masalah kita sama-sama cari solusi. Siap. Oke Bapak, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan tentang permasalahannya yang dihadapi? Ya betul Bu. Untuk hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang itu mungkin menjadi permasalahan saya yang ingin saya bicarakan sama Ibu seperti itu. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa membahasnya dalam waktu 15-20 menit ya Pak ya? Siap. Oke. Jadi apa nih yang mau Bapak sampaikan pada kesempatan kita kali ini? Begini Bu, ini terkait masalah kedisiplinan di sekolah saya. Di akhir-akhir ini anak-anak saya ini mulai dari kelas 7, kelas 8, dan juga di kelas 9 ini sering terlambat. Padahal semuanya kan sudah tahu jam pembelajaran itu jam 7.30 dimulai. Tapi mereka kadang ketika belajar sudah beberapa menit dimulai, baru mereka datang seperti itu. Oke, tadi berdasarkan yang saya dengar itu siswa yang terlambat, jadi masalah disiplin ya Pak ya? Ya, masalah disiplin. Disiplin. Jadi apa topik atau agenda dari percakapan kita hari ini? Ya, harapan saya nanti ketika ini sudah saya sampaikan ke Ibu, mungkin saya bisa menemukan solusi bagaimana meningkatkan kedisiplinan untuk siswa saya di sekolah tersebut. Apa yang Bapak inginkan kita dapatkan dari percakapan kita? Selain solusinya seperti apa?
Ya mungkin nanti aksi-aksi atau bagaimana nanti saya itu bisa menerapkan apa ya, dari mungkin apa yang saya dapatkan nanti dari percakapan ini segera bisa saya aplikasikan di sekolah saya, supaya ini yaitu mengurangi bagaimana ya meningkatkan disiplinnya anak-anak saya di sekolah saya itu. Oke, jadi yang Bapak harapkan dari percakapan kita adalah bagaimana Bapak dapat mendisiplinkan siswa-siswa yang terlambat tadi ya. Nah, Kita betul. sama-sama mencari solusi yang terbaik. Jika diberi rentang Pak antara level 1 sampai 5 terhadap permasalahan Bapak tadi, Bapak itu menetapkan level permasalahan itu berada di level berapa? Sepertinya di akhir-akhir ini saya merasa sudah ada di level 2 gitu, karena memang kalau yang sebelumnya itu mungkin di kelas 7 aja yang sering terlambat, karena mungkin kelas 7 kan baru menyesuaikan dengan pembelajaran di SMP, tapi ini akhir-akhir ini di kelas 8 bahkan di kelas 9 juga banyak yang sering terlambat seperti itu. Oke. Tadi di situasi seperti itu ya Pak ya. Lalu kira-kira level berapa sih yang ingin Bapak capai atau ingin ditingkatkan agar permasalahan tadi itu berubah menjadi sesuatu yang positif, dari tidak disiplin menjadi disiplin? Yang Bapak ingin tingkatkan ke level berapa? Mungkin kalau di rentang dari 1 sampai 5 tadi. ya, bisa, Idealnya bisa mungkin di level 4 atau mungkin bisanya 5 maksimal sekali dulu. siap. Situasi ideal 4 sampai 5. Kira-kira usaha apa yang Bapak bisa lakukan untuk mencapai harapan Bapak itu? Kemungkinan bisa saya sosialisasikan lagi bagaimana peraturan di sekolah itu memang menetapkan atau mewajibkan siswa itu masuk sebelum jam 7.30, karena di jam 7.15 itu harusnya mereka sudah berdoa bersama-sama sambil menunggu nanti jam pelajaran pertama seperti itu, Bu. Oke. Lalu apa saja yang akan Bapak siapkan untuk melaksanakan aksi tersebut? Saya rencananya ini akan menghubungi dari wali kelas yang ada, supaya ini juga mempertegas, menyampaikan juga kepada siswa yang di wali itu bagaimana sih nanti menerapkan disiplin waktu untuk jam pelajaran pertama, karena memang kalau kita yang di pagi ketika kita mengajar kok ada yang terlambat itu sangat mengganggu sekali seperti itu, Bu. Apakah ada lagi yang ingin disiapkan selain Selain itu juga nanti kan setiap hari Senin di sekolah saya ini ada diseminasi atau mungkin refleksi seperti itu, Bu. Nah, saya akan mendiskusikan hal ini bersama dengan rekan-rekan guru yang lain, bagaimana nanti solusi yang terbaik lah, mungkin selain saya mengajak wali kelas untuk mensosialisasikan kepada siswa tersebut. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan bagaimana nanti langkah konkretnya yang lebih detail lagi seperti apa, nanti akan dibahas di situ seperti itu. apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Mungkin ya dengan secepatnya saya akan menghubungi rekan-rekan membahas masalah ini, karena memang ya sekali lagi ini menurut hemat saya ini masalah yang sangat urgent seperti itu, Bu. Jadi tidak bisa juga saya akan pecahkan secara sendiri. Harapan saya mungkin ada teman nanti saya ajak diskusi bagaimana nanti mengumpulkan dari guru-guru juga bekerja sama dengan guru kepala sekolah, dan saya mungkin juga bekerja sama dengan wali murid juga untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya di disiplin waktu di jam pertama seperti itu. Kapan Bapak bisa memulai kira-kira? Ini rencana saya ini Senin ini bisa Senin. ini Oke. bisa langsung saya terapkan. Siapa saja yang mungkin bisa mendukung rencana Bapak itu? Yang jelas kalau saya itu wali murid ya, Bu, wali murid atau wali kelas, karena ini memang berkaitan langsung dengan murid. Terus yang kedua nanti juga akan bekerja sama dengan guru piket, karena setiap hari itu kan ada guru piket. Terus bekerja sama juga dengan kepala sekolah. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga akan bekerja sama dengan wali murid, Bu, supaya ada dorongan juga bagaimana wali murid itu memotivasi anak-anak itu untuk berangkatnya itu lebih awal, jadi disiplin waktunya benar-benar tercapai seperti itu. Betul sekali Pak ya. Jadi tidak hanya pihak sekolah ya Pak ya, kita juga harus melibatkan orang Iya. tua. Betul sekali. Oke. Bisakah Bapak menjelaskan menurut Bapak apa saja sih indikator keberhasilannya? Ini dikatakan berhasil, apa saja indikator? Mungkin untuk keberhasilan yang jelas bisa mengurangi atau bahkan tidak ada lagi siswa itu yang terlambat di jam pertama seperti itu. Jadi ketika sudah
bunyi bel, terus mereka berdoa, semuanya berdoa dengan tertib, tidak ada lagi yang baru datang, baru parkir motor, baru semrawut seperti itu, tidak ada lagi. Sekarang ya intinya disiplin waktu, tidak ada yang terlambat dan semuanya bisa berjalan dengan tertib seperti itu. Oke, siap Bapak. Tadi saya sudah mendengar dari percakapan kita tentang permasalahan Pak Jeffrey, dan Bapak juga sudah menggali apa saja solusi dari permasalahan Bapak. Kira-kira masih adakah yang ingin disampaikan atau bagaimana? Untuk sementara ini mungkin cukup Bu, atau mungkin nanti ketika nanti saya sudah actionnya seperti apa, kalau saya butuh lagi untuk teman bicara nanti bisa saya hubungi Bu lah. Oh, baik Pak Jeffrey, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu atas waktu yang diberikan, sehingga saya sudah lumayan ini agak lega sudah bicara tentang masalah kemiskinan di sekolah saya. Siap Bapak. Assalamualaikum Bisa. Tadi Waalaikumsalam Ibu. Ibu sudah melakukan coaching. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Bu, pada coaching tadi tuh saya sudah melakukan coaching melalui alur Tirta dengan menanyakan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab dari coaching. Sehingga melalui alur tersebut saya melihat coaching secara mengalir, secara apa adanya menceritakan permasalahan dan bisa menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke, Ibu, menurut saya sebagai observer selama proses coaching tadi, Ibu sudah berjalan dengan baik nih dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya lebih memahami lagi alur Tirta tersebut Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Begitu Ibu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran penuh. Lagi yang selanjutnya adalah mendengarkan aktif, bagaimana si coach nanti menyampaikan mungkin permasalahan atau mungkin hambatan-hambatan yang akan disampaikan pada coach, dan yang selanjutnya adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin dan akan Bapak kembangkan secara spesifik melalui yang akan diobservasi nanti? Sepertinya saya lebih memilih ke pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi bagaimana nanti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat menggali potensi dari si coach untuk menemukan atau mungkin menemukan solusi lah dari permasalahan yang mungkin disampaikan kepada saya. Oke, yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan selama proses
coaching kita kali ini? Saya ingin si coach saya itu menemukan solusi atau mungkin jalan keluar dari permasalahan atau hambatan yang disampaikan ketika waktu konsi sama saya. Oke, oke Bapak, untuk observasi demikian dulu. Kemudian silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Saya akan mengamati. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jeffrey. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak Jeffrey. Bagaimana kabar Pak Jeffrey? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga seperti yang dirasakan Pak Imam. Baik Pak Imam, apakah hari ini ada yang mau disampaikan? Atau dengar-dengar saya juga mungkin Pak Imam ini beberapa saat saya amati agak kurang bersemangat ini. Ada hal apakah yang membuat seperti itu? Betul Pak Jeffrey. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Jeffrey terkait permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Iya. Jadi mungkin tapi tidak bisa banyak waktu yang mungkin ya, mungkin antara sekitar 15 sampai 20 menit Pak Imam ya yang nanti kita obrolkan. Jadi hal-hal yang akan disampaikan Pak Imam itu kalau boleh tahu terkait masalah apa itu? Gini Pak, ada yang ingin menjadi permasalahan saya ini adalah prosesnya nilai siswa pada mata pelajaran matematika, khususnya materi logika di kelas 10. Bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan yang ingin Bapak sampaikan itu terkait masalah di pembelajaran matematika seperti itu Pak ya? Betul. Jadi agenda apa mungkin ini nanti yang akan kita dapatkan atau mungkin Pak Imam harapkan dari obrolan yang kita sampaikan nanti Pak Imam? Betul, saya ingin mendapatkan solusi dari menurunnya nilai pelajaran matematika yang pada kenyataannya 60% siswa itu nilainya berada di bawah KKM. Ya, bagaimana solusi mengatasinya itu yang ingin saya ketahui. Jadi nanti di akhir pembicaraan kita nanti tentunya akan muncul ide atau solusi itu seperti itu namanya adalah memecahkan permasalahan yang dialami oleh Pak Imam. Oke, jadi dari percakapan kita ini permasalahannya Pak Imam itu ketika kita kasih skala atau rentan itu di antara skala 1 sampai 5 di level berapa itu Pak permasalahan hadapi atau masalah yang Bapak hadapi? Menurut saya dengan 60% siswa berada di bawah KKM itu mungkin level 2. Level 2 Pak. Ya. Baik. Di kondisi sekarang level 2, kira-kira Bapak nantinya akan meningkatkan ke level berapa? Saya inginnya mencapai ke level 4, syukur-syukur kalau sampai 5 Pak. Memang di posisi idealnya antara 4 sampai 5 itu seperti itu Pak Imam ya. Baik, selanjutnya Pak Imam, kira-kira usaha apa ini yang sudah Pak Imam lakukan untuk nantinya untuk meningkatkan itu permasalahan tentang pembelajaran matematika yang dihadapi oleh siswa? Yang sedang saya siapkan untuk mengatasi hal itu adalah ini Pak, mengubah pola pembelajaran saya Pak, sebagai cara mengajar itu akan saya lakukan perubahan untuk peningkatan itu tadi. Ada lagi Pak selain mengubah cara pengajaran? Saya telah menyiapkan beberapa metode pembelajaran yang inovatif yang saya dapatkan dari berbagai sumber itu yang terkait pembelajaran. Ada lagi? Ada lagi ya, saya ingin bekerjasama dengan guru BK terkait upaya bagaimana mengatasi kesulitan belajar pada siswa kelas 10 itu.
kemudian saya juga akan mengundang orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pendampingan mereka ketika belajar di rumah. Oh seperti itu Pak ya. Selain itu apakah ada lagi rencana Bapak ini? Atau cukup itu? Ada lagi mungkin saya akan kerjasama dengan Wakakur dan kepala sekolah untuk membantu proses mengatasi masalahnya. Jadi rencananya kapan ini Pak Imam mulai actionnya? Insya Allah hari Senin saya akan mulai melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi Pak. Bisa diulang Pak tadi siapa-siapa yang mau diajak atau dilibatkan dalam kerjasama sama Pak Imam atau mungkin rencana yang akan Pak Imam laksanakan tadi? Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakakur, orang tua siswa, itu Pak yang akan saya. Jadi selain melibatkan dari warga sekolah juga melibatkan dari orang tua siswa seperti itu Pak ya. Selanjutnya mungkin indikator ini Pak, indikator keberhasilan dari rencana Bapak ini apa nanti Pak? Indikatornya menurut saya adalah meningkatnya nilai siswa pada materi di pelajaran matematika, khususnya materi logika di kelas 10 Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi mungkin dari awal tadi yang seperti Pak Imam sampaikan tentang permasalahan terkait di pembelajaran matematika, tadi sudah Pak Imam sampaikan rencananya seperti ini. Ya, saya hanya bisa memberi dukungan Pak, semoga nanti rencana bisa terwujud dan nanti indikator yang Pak Imam capai itu bisa berhasil seperti itu Pak Imam. Terima kasih Pak. Ya mungkin untuk hari ini mungkin cukup ya Pak Imam. Mungkin bisa nanti ketika ada permasalahan lagi mungkin bisa disampaikan kepada saya. Kita akan pecahkan secara masalah secara bersama bagaimana kita menggali potensi yang ada di diri kita untuk memecahkan masalah tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Nah, tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Iya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di dalam proses coaching tadi saya sudah menjalankan alur tirta, bagaimana itu menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya seperti apa, rencana aksinya nanti bagaimana, serta jawaban-jawaban yang bertanggung jawab, sehingga memotivasi si coach untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Oke Pak Jeffrey, menurut saya sebagai observer, selama proses coaching tadi Bapak sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusinya dari permasalahannya, serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Mungkin kompetensi di bagian alur tirtanya begitu ya, jadi bagaimana nanti bisa meningkatkan lagi, lebih memahami lagi bagaimana proses alur tirta itu yang baik, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching berikutnya itu lebih maksimal lagi seperti itu. Begitu ya Pak ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jeffrey. Bagaimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Imam ya. Jadi Pak Imam, ini sebelum melaksanakan coaching pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Pak Imam. Pendampingan coaching pada hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nantinya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum?
Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Pak Imam diantaranya itu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach. Nah, pertanyaan pertama Pak Imam yang akan saya tanyakan kepada Bapak sebelum melakukan coaching, apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini Pak? Baik Pak Jeffrey, yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kemampuan untuk presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, selanjutnya Pak Imam, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Imam kembangkan nih secara spesifik atau Pak Imam kembangkan nanti di kegiatan observasi kucing ini? Baik Pak, secara spesifik saya ingin meningkatkan ini kemampuan untuk mendengarkan aktif dan ini Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Kemudian nih terakhir Pak Imam, nanti indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya adalah saya ingin agar coach menemukan cara atas permasalahan yang ia hadapi. Baik Pak Imam, mungkin pertanyaan tadi, ada 3 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Imam dengan baik di pertanyaan di pra observasi ini. Nah, nanti silakan Bapak melakukan pendampingan coaching. Nanti juga akan saya hadir di situ dan mengamati bagaimana proses coaching dari Pak Imam. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oke, Jeffrey. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, apa kabar Bun? alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya di tempat ini. Iya, betul Pak. Ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak ini. Oke, tapi begini Bu, sepertinya kita ini tidak banyak waktu. Mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, pada proses pembelajaran saya ini di kelas itu ada beberapa anak itu cenderung kurang aktif, di mana dia itu pasif dalam mengikuti pembelajaran. Kadang diam, itu apa istilahnya, kadang diam, kadang kalau ditanya cuma menggila ataupun mengangguk saja. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan Ibu adalah bagaimana untuk mengatasi siswa yang kurang aktif gitu ya dalam pembelajaran. Oke, begini Bu, kira-kira topik atau agenda yang jadi percakapan kita ini apa? Dari percakapan kita ini, saya ingin adanya perubahan proses pembelajaran pada saya ketika belajar di kelas anak-anak murid saya. Oh, baik. Jadi apa yang diharapkan atau yang diinginkan dari percakapan kita nanti ini Bu, menurut Ibu? Saya ingin perubahan Bapak dalam proses pembelajaran, di mana anak-anak murid saya semua yang semula itu pasif menjadi aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, Ibu Win. Oke, jadi yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini adalah adanya solusi bagaimana agar meningkatkan keaktifan siswa di dalam pembelajaran. Kira-kira Bu Win, kalau diberi rentang level 1 sampai 5, situasi kondisi yang ada yang saat ini kira-kira di level berapa? Mungkin Bapak, kalau saya lihat dari situasi ketika pembelajaran, sepertinya permasalahan saya ini pada level 2, karena masih ada beberapa anak murid yang kurang aktif dan cenderung diam, hanya sekali kegiatannya memberikan responnya. Itu ya. Baik Bu, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang seperti yang diinginkan tadi? Kira-kira level berapa?
Saya ingin ada peningkatan dari level 2 mungkin ke level 4 Pak, karena kalau mau ke level 5 atau lebih tinggi lagi rasanya masih agak sulit dan agak berat. Jadi kenapa? Karena masih tadi ada beberapa anak tadi yang kurang. Tapi harus bisa ini Bu, ya pasti bisa. Iya, Pak. Baik Bu, saya yakin ini bisa dan harus bisa kita lakukan. Gini Bu, kira-kira usaha apa yang akan Ibu ingin lakukan untuk menuju perubahan itu, untuk menciptakan adanya perubahan dari anak pasif menjadi aktif itu? Saya ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Pak. Yang semula saya itu sukanya cuma ibarat bercerita, berceramah, yang istilahnya mungkin anak sudah kurang tertarik. Jadi saya akan menggunakan dengan metode yang bervariasi, dengan menggunakan alat peraga yang menarik. Setelah saya akan menggunakan PowerPoint atau slide sebagai proses dalam pembelajaran saya. Oke, alat peraga yang bervariasi yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kira-kira apa saja yang akan Ibu siapkan untuk yang Ibu siapkan tadi untuk menjadi yang bervariasi yang lebih banyak lagi? Tentu saja selain menyiapkan rencana pembelajaran tadi yang lebih matang lagi, saya pun akan menyiapkan alat peraganya Pak yang menunjang dalam proses pembelajaran saya. Alat peraga, ada lagi yang akan disiapkan Bu? Ya, selain saya menyiapkan alat peraga dan perencanaan yang matang tadi, saya pun akan menyisipkan speaking Pak di dalam. Menyisipkan speaking. Iya, di dalam sela-sela pembelajaran saya. Speaking itu apa Bu? Speaking itu suatu permainan yang membuat anak-anak itu lebih bersemangat lagi. Iya, untuk memecahkan kebekuan itu tadi ya. Betul. Baik Bu. Baik sekali. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan setelah ini? Kapan Ibu akan memulai rencana-rencana itu tadi? Secepatnya Pak, saya akan mulai berencana saya. Nah, saya mulai dengan membuat perencanaan yang matang tadi, terus menyiapkan alat peraga, dan saya akan memulainya minggu depan. Baik, minggu depan akan dimulai. Kira-kira siapa saja yang akan mendukung rencana itu ini? Yang akan mendukung rencana saya yaitu Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat yang ada pada sekolah saya Pak. Baik, itu aja. Kalau gitu, pertanyaan saya berikutnya adalah apa saja indikator keberhasilan? Jika Ibu telah melakukan langkah-langkah tadi, indikator keberhasilannya itu seperti apa? Anak-anak murid saya ketika mengikuti pembelajaran saya Pak sudah ada perubahan yang semulanya kurang begitu antusias menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, baik Ibu, semoga kita bisa mengaktifkan lagi dan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jepri. Alhamdulillah. Keadaannya baik nih Pak Imam ya? Baik, baik. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Jepri? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga ini Pak Imam. Karena saya lihat dari senyumnya Pak Imam ini berarti sudah menunjukkan ekspresi ya begitu, keadaan bahagia. Jadi setelah Pak Imam tadi melakukan coaching, sebelum penutupan ini ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang akan saya ajukan kepada Pak Imam. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Imam lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Imam inginkan tadi? Baik Pak Jeffrey, beberapa hal yang telah saya lakukan dalam coaching tadi adalah yang pertama, saya sudah menyampaikan tujuan coaching kepada coach, kemudian saya juga memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coach. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir, saya tadi juga memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana-rencana aksinya nanti. Baik, oke Pak Imam. Menurut saya juga ini sebagai observer selama dalam proses coaching tadi Pak Imam itu sudah bagus, sudah sangat luar biasa, berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta seperti itu Pak ya. Pak Imam juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi menggali dari apa yang disampaikan, permasalahan apa tadi yang disampaikan pada coach serta sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, oke, selanjutnya Pak Imam, pertanyaan terakhir ini Pak Imam.
kompetensi apa lagi yang ingin Pak Imam kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Pak Imam lakukan? Baik Pak, sebagai coach saya ingin lebih ini memahami alur tirta itu, dan saya juga ingin bagaimana memiliki kemampuan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya gali berikutnya Pak. Jadi begitu ya Pak Imam ya, semoga kedepannya kita, ini Pak Imam, saya juga teman-teman yang lain itu bisa memahami lagi alur tirta itu seperti apa dan dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik, amin. Oke. Terima kasih Pak Imam untuk observasi pada hari ini, saya rasa cukup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu. Sama-sama.